Sebuah survei diberikan kepada para milenial dengan sebuah pertanyaan. Apakah goal yang terpenting dalam hidup Anda? Dan inilah jawabannya. 80% mengatakan ingin menjadi orang kaya, ingin punya rumah mewah, mobil yang mewah, HP yang mewah, dan 50% ingin menjadi orang yang terkenal, influencer, tiktoker, youtuber, dan tentu yang banyak followersnya. Apakah benar kekayaan dan kemasyhuran membawa kebahagiaan? Dan untuk menjawab pertanyaan ini, The Harvard Study of Adult Development membuat sebuah penelitian, dan penelitian ini sangat unik dan sangat langka. Mengapa? Karena itu berlangsung selama 75 tahun. Dan mungkin ini adalah penelitian yang terpanjang di dalam sejarah. Penelitian itu melibatkan paling tidak 724 orang. Dan setiap tahun terus-menerus orang-orang itu dipelajari, ditanya secara periodik pekerjaannya, rumah tangganya, kesehatannya, tanpa mereka tahu kelak orang-orang yang diteliti ini akan menjadi apa. Nah, penelitian semacam ini tentu sangat jarang dilakukan. Kenapa? Oleh karena penelitian yang bersifat lama biasanya bubar sebelum selesai. Kalau bukan yang ditelitinya bubar, yang menelitinya bubar. Belum lagi, tentu ini memerlukan biaya kos yang sangat besar. Namun, tidak dengan penelitian ini. Bahkan 60 orang dari 724 orang yang diteliti masih hidup. Dan mereka sekarang sudah berusia 90 tahun. Dan proyek ini sekarang meneliti keturunan mereka yang berjumlah lebih dari 2.000 orang. Pada saat penelitian itu dimulai tahun 1934, sebenarnya mereka memulai dengan meneliti dua kelompok manusia. Kelompok yang pertama adalah mahasiswa tingkat 1 di Harvard College, yang umumnya tentu mempunyai masa depan yang cerah. Dan kemudian kelompok yang kedua berbeda. Adalah orang-orang yang berada di daerah kumuh dan miskin di Boston, yang dipredik pastinya akan memiliki masa depan yang suram. Menariknya, orang-orang yang mereka teliti itu akhirnya ada yang menjadi pekerja di pabrik, ada yang menjadi pengacara, bahkan ada yang satu orang menjadi presiden di Amerika Serikat. Ada juga yang menjadi pecandu alkohol, menderita sakit mental, ada yang naik tinggi, ada yang dari atas turun ke bawah. Mereka secara berkala dikirimkan kuesioner, diwawancara di ruang tamu mereka. Semua itu mereka lakukan hanya untuk menjawab satu pertanyaan yang ditanyakan sepanjang masa. Apakah yang membuat seseorang bahagia dan sehat? Dan sangat menarik, jawabannya bukan kekayaan dan bukan kemasyhuran. Dua hal yang dikejar oleh manusia pada zaman modern ini. Penelitian itu yang berlangsung selama 75 tahun menghasilkan satu kesimpulan, bahwa yang membuat seseorang bahagia adalah a good relationship. Saya ulangi lagi, satu hubungan yang baik, a good relationship. Sungguh sangat tragis, bukan? Manusia mengejar kekayaan sepanjang hidupnya, sementara yang dapat memberikan kebahagiaan dan kesehatan bukan kekayaan, tetapi sebuah hubungan yang baik. Diberikan contoh misalnya hubungan antara suami dan istri. Seorang istri bahagia ketika dia tahu bahwa apapun yang terjadi pada dirinya, dia selalu bisa mengandalkan suaminya yang akan membantu dia menyelesaikan semua masalahnya. Dan seorang suami dikatakan berbahagia apabila dia mempunyai keyakinan bahwa apapun yang terjadi pada dirinya, apakah dia dipecat dari pekerjaan atau dia akan menderita sakit keras, istrinya akan selalu berada di sisinya. Apakah Anda pasangan yang berbahagia? Kuncinya bukan uang, tetapi adalah sebuah hubungan, a good relationship. Lalu mereka memberikan contoh sahabat sejati. Seorang sahabat yang mengerti siapa kita, kelebihan kita, dan kekurangan kita. Seorang sahabat yang dimana kita bisa bercerita apa saja tentang masalah hidup kita tanpa perlu takut dihakimi. Yang bisa mengangkat kita ketika kita jatuh. Yang bisa menghibur kita ketika kita sedih. Apakah Anda punya sahabat seperti itu? Persahabatan yang didasarkan oleh satu good relationship dan bukan karena uang. Lalu kemudian hubungan komunitas, terutama dengan orang-orang yang seiman.
atau orang-orang yang sepikiran dengan kita. Seperti kita bisa berkumpul, saling menguatkan, satu tujuan, satu pengharapan, seperti pada kebaktian yang kita adakan saat ini. Walaupun kita mungkin hanya bertemu secara online, tetapi kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Sehingga tidak heran ada penelitian yang mengatakan bahwa semakin sering Anda datang ke gereja, semakin sehat, bahagia, dan panjang umur Anda. Dan yang terakhir adalah satu hubungan yang vertikal antara kita dengan Tuhan kita. Punya satu hubungan intim dengan Tuhan kita akan memampukan seseorang untuk kuat menghadapi hari-hari yang senang maupun hari-hari yang susah atau sulit. Sekali lagi, a good relationship. Sebenarnya ini adalah sebuah hal yang sangat sederhana untuk menjadi bahagia dan sehat. A good relationship. Tapi mengapa manusia sekarang lebih banyak yang stres dan lebih banyak orang yang menderita? Karena manusia sekarang lebih banyak menghabiskan waktu untuk diri sendiri. Kerja bukan lagi untuk mencapai atau mencari kebutuhan hidup, tetapi adalah untuk mencari kekayaan dan kesombongan. Lalu kemudian manusia beralih kepada entertainment, HP, Netflix, sosial media, Facebook, Instagram, yang membuat Anda seolah-olah banyak teman, banyak followersnya, dan Anda follow banyak orang, bahkan sampai bisa puluhan ribu. Tetapi semua itu hanya di cloud, di awan-awan, dan tidak ada yang sungguh-sungguh peduli dengan kita. Tidak ada satu hubungan yang sejati. Dan akibat daripada kesibukan mencari kekayaan dan kesenangan pribadi, kita mengorbankan hubungan dengan sesama dan hubungan kita dengan Tuhan. Jadi ternyata kekayaan dan kemasyhuran juga belum tentu dapat membawa kebahagiaan kepada manusia jika mereka tidak memiliki a good relationship. Dalam hidup saya banyak menyaksikan orang kaya yang tidak bahagia. Alkitab juga mencatat beberapa orang kaya yang tidak bahagia. Tentu kita masih ingat dengan kisah orang muda yang kaya yang dicatat dalam kitab Markus pasal yang ke-10. Orang muda itu datang kepada Yesus dan bertanya. Saya terjemahkan dengan bahasa yang sederhana. Dia katakan, "Guru, saya sudah menurut semua peraturan dan hukum yang ada di dalam firman Tuhan. Dan saya juga tidak berkekurangan. Tetapi kenapa saya belum memiliki kebahagiaan? Bagaimana caranya saya bisa memiliki hidup bahagia, hidup yang berkelimpahan?" Yesus tahu bahwa yang membuat orang muda yang kaya itu menderita adalah karena dia tidak memiliki satu hubungan yang baik, a good relationship, baik kepada sesama manusia ataupun kepada Tuhan. Dan semua itu tersumbat oleh karena cinta akan kekayaannya. Dan Yesus memberikan satu resep yang istimewa. Yesus katakan kepada orang muda itu, "Jual hartamu dan ikutlah aku." Dan orang muda itu pergi dengan kecewa karena hartanya lebih berarti daripada kebahagiaan. Ironis bukan? Ada satu cerita lagi tentang orang kaya yang terdapat di dalam buku Lukas pasal yang ke-19. Hari ini kita akan belajar perikop ini untuk membahas kisah seorang pemungut cukai yang bernama Zakheus. Dan kita akan belajar dari Zakheus 7 langkah kepada kebahagiaan. Nah, Lukas 19 ayat 1 dimulai dengan narasi Yesus masuk ke kota Jericho dan berjalan terus melintasi kota itu. Jadi Yesus lagi melintasi kota Jericho. Mendengar kata Jericho pasti mengingatkan kita kepada tembok Jericho dan Joshua, jenderal yang memimpin orang Israel mengelilingi dan menghancurkannya. Di masa Yesus hidup, kota Jericho adalah kota persinggahan orang dari mana-mana. Dari Asia, Afrika, India, dan orang-orang yang melewati Jericho mereka adalah orang-orang businessman. Dan di pesisir lembah sungai Yordan, di tempat yang sangat strategis, itulah terletak kota Jericho. Nah, udaranya panas sehingga orang suka mampir untuk beristirahat di sana. Kata Jericho sebetulnya artinya adalah wangi karena memang banyak bunga mawar di tempat itu. Bahkan kota itu juga disebut sebagai the city of roses dan juga banyak pohon palem dan pohon ara di sana. Yesus sebenarnya sudah beberapa kali lewat kota Jericho di dalam pelayanannya, tetapi perjalanan ini agak berbeda. Ini bukan perjalanan wisata dan Yesus bukan mau bikin KKR di sana. Yesus sedang dalam perjalanan terakhir dari Galilea ke Yerusalem.
untuk menyambut kematiannya. Ini adalah hari-hari terakhir di dalam hidup Yesus. Lukas 19 ayat 2 dikatakan, di situ ada seorang yang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan dia adalah seorang yang kaya. Pemungut cukai alias tukang pajak sekarang ditakuti, terutama bagi orang yang tidak jujur dalam pajak. Saya tidak tahu apakah pemungut cukai di zaman Yesus juga ditakuti, tetapi yang jelas sangat dibenci. Mereka dianggap sebagai kelompok kriminal, penjahat, sekelas pelacur, tidak bermoral, perampok, koruptor, dan orang berdosa. Mereka dibenci bukan hanya karena mereka korup, tetapi juga karena mereka memungut pajak dari Israel dan diberikan kepada musuh mereka, penjajah mereka, yaitu kerajaan Romawi. Sehingga kalau ada orang yang memanggil Anda pemungut cukai di zaman Yesus, itu artinya orang itu sedang memaki Anda. Kitab Talmud, yaitu kitab koleksi tradisi dan ajaran orang Yahudi, menuliskan demikian. Jika kamu melihat seseorang pemungut cukai jatuh ke dalam parit, kamu tidak boleh menolongnya. Biarkan dia mati. Karena menolong pemungut cukai, orang itu bisa dipanggil atau dianggap sebagai pengkhianat bangsa. Jadi pemungut cukai adalah orang buangan bagi kelompok beragama di saat itu, di zaman di mana Yesus hidup. Kalau mereka pun pergi ke gereja, mereka selalu duduk di belakang karena perasaan malu, perasaan berdosa, perasaan tidak layak. Itu sebabnya orang Yahudi suka mengolok-olok murid Yesus dengan mengatakan, apa yang salah dengan guru kamu? Makan dengan pemungut cukai dan orang yang berdosa. Tidak cukup dia mengatakan makan dengan orang berdosa. Mereka harus dengan lengkap mengatakan pemungut cukai dan orang berdosa. Ya. Baik, ayat berikutnya dikatakan, di situ ada seorang yang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan dia seorang yang kaya. Jadi Zakheus bukan sembarang pemungut cukai. Dia adalah kepala pemungut cukai di tempat yang basah, kota Jericho, kota perdagangan. Dia sangat kaya dan sangat dibenci. Zakheus mungkin punya beberapa rumah, dia mungkin punya beberapa mobil, dalam arti mungkin di zaman itu ontanya banyak, mungkin depositonya 7 turunan tidak habis, bajunya mewah, bermerek, HP-nya mungkin iPhone yang teranyar, dan dia bisa keliling kota-kota besar setiap saat. Jadi walaupun dia dibenci, sebenarnya gaya hidupnya didambakan oleh banyak orang, bukan? Namun meskipun kaya, Zakheus tidak bahagia. Ada satu lubang di dalam hatinya yang kosong. Dia kesepian. Walaupun mungkin banyak orang, teman-temannya atau pelayan yang melayani dia di sekeliling dia. Berbeda dengan orang muda kaya yang merasa dirinya orang baik. Zakheus tahu bahwa dia adalah orang yang berdosa. Hanya saja dia tidak tahu apa yang harus dia perbuat. Seperti seorang yang sakit kanker, sakit penyakit berat, dan tidak tahu harus pergi ke dokter yang mana dan bagaimana caranya supaya sembuh. So sekalian, 7 langkah menuju kebahagiaan yang kita bisa pelajari daripada Zakheus. Langkah pertama yang dia lakukan adalah 1. Mengakui bahwa kita adalah orang yang berdosa. So sekalian, kalau kita tidak mengakui bahwa kita adalah orang yang berdosa, maka Yesus tidak mempunyai makna dalam hidup kita. Karena Yesus datang untuk orang yang berdosa. Kesalahan orang muda yang kaya itu adalah dia merasa bahwa dia sudah menurut hukum, dia tidak perlu lagi Kristus di dalam hidupnya. Jadi kita harus menyadari langkah yang pertama, kita adalah orang yang berdosa. Tidak peduli berapa banyak orang yang saudara tolong, berapa kali saudara membaca Alkitab setiap hari, berapa kali saudara berdoa setiap hari, berapa banyak uang yang sudah saudara sumbangkan ke gereja, kita adalah orang yang berdosa. Dan dosa adalah penyakit yang mematikan. Kita perlu dokter spesialis dosa dan Yesuslah dokter ahlinya. Lalu Zakheus mendengar cerita tentang seorang guru yang aneh yang bernama Yesus Kristus dari Nazaret. Ajaran guru ini berbeda dengan guru-guru agama yang lainnya. Orang Farisi mengajarkan gigi ganti gigi. Yesus mengajarkan tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Dan Yesus bahkan bukan tamatan jurusan kependetaan Unai atau sekolah teologi manapun juga. Namun ajarannya mengena dan disukai orang.
Dan yang lebih dramatis lagi, Yesus melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh semua guru agama di zaman itu. Yesus menerima Matius sebagai seorang murid. Dan Matius adalah seorang pemungut cukai, orang berdosa, pengkhianat bangsa, orang yang dibenci oleh orang Yahudi. Apakah Yesus tidak tahu? Dan Yesus bahkan menerima Maria Magdalena sebagai murid. Padahal Maria Magdalena adalah seorang yang diragukan moralnya. Seorang wanita tunasusila, penyakit masyarakat. Apa yang Yesus lakukan benar-benar out of the box. Dan semua itu menarik perhatian Zakheus. Dan tiba-tiba Zakheus merasakan ada secercah pengharapan. Kalau Yesus bisa menerima Matius dan Maria Magdalena, mungkin Yesus bisa menerima saya. Karena kami satu kasta orang berdosa. Dan mungkin Yesus bisa menolong saya. Lalu ia memutuskan untuk lebih mengenal Yesus. Di dalam Lukas 19 ayat 3 dikatakan ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Jadi Zakheus ingin mengenal Yesus. Dia bukan mau minta tanda tangan Yesus. Dia bukan mau selfie bersama dengan Yesus. Dia mau mengenal siapa Yesus. Dia benar-benar tahu siapakah Yesus itu. Dia mau melihat Yesus. Dan pada saat itu juga, bibit pertobatan mulai bersemi di hati Zakheus. Pada saat dia merasa bahwa dirinya adalah orang yang berdosa. Dan Yesus adalah juru selamat untuk orang berdosa. Dan Yesus adalah jawaban terhadap permasalahan yang dia hadapi. Dan ia ingin bertemu dengan Yesus. Saudara sekalian, langkah kedua kepada keselamatan adalah mencari dan mengenal Sang Juru Selamat. Pepatah mengatakan, tidak kenal maka tidak sayang. Semakin kita mengenal Yesus, semakin kita mengagumi Dia, semakin kita menjadi mirip dengan Dia, maka kita akan merasakan kebahagiaan. Banyak orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus, termasuk kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita benar-benar sudah mengenal Yesus? Sudah membaca firman-Nya, mengerti perkataannya, dan mengetahui apa yang Tuhan ingin kita lakukan dalam hidup kita. Saudara, langkah pertama Zakheus adalah mengakui dirinya sebagai orang yang berdosa. Kemudian langkah kedua adalah mencari dan mengenal Juru Selamatnya. Lukas 19 ayat 3 mengatakan, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Pertanyaannya, mengapa Zakheus tidak berhasil melihat Yesus? Banyak orang mengatakan karena Zakheus pendek. Tetapi sebenarnya tidak tepat. Sebab walaupun dia pendek, dia tidak akan kesulitan melihat Yesus jika Yesus tidak dikerumunin oleh orang banyak. Kerumunan itu menutupi pandangan Zakheus sehingga dia kesulitan melihat Yesus. Pertanyaannya, siapa kerumunan itu? Mereka adalah para pengikut Yesus. Seringkali kerumunan yang diceritakan dalam Alkitab menjadi penghalang orang yang mau datang kepada Yesus. Masih ingat cerita orang lumpuh yang mau dibawa oleh teman-temannya untuk bertemu dengan Yesus, untuk memperoleh kesembuhan. Tetapi oleh karena kerumunan orang, dia tidak bisa masuk sehingga dia harus memanjat dan diturunkan dari atap rumah. Bartimeus harus berteriak-teriak dan disuruh diam oleh kerumunan. Masih ingat anak-anak yang mau datang kepada Yesus dicegah oleh kerumunan, yaitu murid-murid Yesus sendiri. Yesus seperti ada satu lapisan force yang mengelilingi dia sehingga orang harus berjuang untuk menghampirinya. Dan lapisan itu seringkali adalah gereja. Lapisan itu seringkali adalah orang percaya. Lapisan itu seringkali adalah kita orang Kristen. Berapa banyak orang yang tidak mau datang ke gereja? Bukan karena pelajaran Alkitab menyakiti hati mereka. Bukan karena Yesus menyakiti hati mereka. Tetapi karena kerumunan. Karena orang-orang gereja yang menyakiti hati mereka. Dan mereka akhirnya memutuskan untuk meninggalkan gereja. Ada satu cerita menarik mengenai Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi ini adalah seorang pengagum Kristus. Dia sangat tertarik dengan khotbah di atas bukit. Dan kemudian khotbah itu menjadi dasar daripada satu gerakan daripada Mahatma Gandhi yang dinamakan sebagai Satyagraha, yang artinya gerakan tanpa kekerasan, gerakan tanpa perlawanan. Dan itulah pelajaran yang dia dapatkan daripada Yesus. Dan sayang sekali kegaguman Mahatma Gandhi terhadap Yesus tidaklah menutup mata Mahatma Gandhi terhadap pengikut-pengikut Kristus yang seringkali menjadi kerumunan dan menurunkan simpati orang terhadap agama Kristen. Mahatma Gandhi mengatakan, I will be a Christian if were not for the Christian. Dia katakan, saya sudah menjadi orang Kristen
Kalau bukan karena orang Kristen. Tragis bukan? Banyak orang gagal datang kepada Kristus oleh karena orang-orang yang mengaku sebagai orang Kristen dan mereka putus asa dan meninggalkan Yesus. Tidak demikian dengan Zakheus. Meskipun kerumunan menghalanginya untuk melihat Yesus, dia tidak putus asa. Dia tidak membiarkan kerumunan menghalangi niatnya untuk melihat Yesus. Di dalam Lukas 19 ayat 4 katakan, maka berlarilah dia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Langkah ketiga kepada keselamatan. Jangan membiarkan orang menjadi penghalang kita kepada juru selamat. Setan akan selalu menaruh agennya di tengah kerumunan untuk mengecewakan orang yang ingin mengenal Kristus. Namun bagi mereka yang sungguh-sungguh ingin mencari Kristus, mereka akan menemukan Dia. Ini adalah janji Yesus sendiri. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Mintalah, kamu akan diberi. Satu hari saya hadir di sebuah seminar dan salah satu pembicara awalnya adalah Bapak Presiden Jokowi. Saya sempat ketemu dan bertemu dengan mobilnya. Dan seperti Zakheus, saya ingin mencari bagaimana caranya saya bisa bertemu dan kalau bisa bersalaman dengan Bapak Presiden, kalau bisa saya mau ambil foto bersama. Tapi sayangnya kemudian saya diusir oleh Pas Pampres. Saya putus asa dan saya pulang. Tidak demikian dengan Zakheus. Dia membuat rencana, dia mengambil inisiatif, dia membuat sebuah usaha, dia memperhitungkan kemana rombongan akan berjalan, lewat jalan yang mana. Dia merasa perlu satu posisi yang tepat, dan dia menemukan sebuah posisi yang paling tepat, yaitu di atas sebatang pohon. Saudara bisa membayangkan Zakheus yang pendek, mungkin juga gemuk karena selalu makan makanan enak, dia kaya. Lalu dia mulai memanjat pohon dengan baju mahalnya. Mungkin orang di sekitar tempat itu mulai mengolok-olok dia. Mungkin mengatakan, "Hei Zakheus, orang berdosa, ngapain manjat-manjat pohon?" Benar-benar tidak ada harga diri orang ini. Tetapi Zakheus tidak peduli. Dia terus memanjat. Dan dia mencari tempat yang terbaik untuk melihat Yesus. Dia tahu, tanpa memanjat pohon itu, dia tidak akan bisa melihat Yesus. Pelajaran yang kita bisa dapat dari Zakheus adalah bahwa kita semua ini adalah orang cebol secara rohani. Dan kita tidak bisa menjadi tinggi dengan usaha kita sendiri. So sekalian, banyak orang ingin menjadi tinggi. Ada orang yang ingin sekali menjadi tinggi dan dia akan mencoba segala macam cara. Wanita mungkin lebih mudah, dia bisa pakai sepatu dengan hak yang tinggi. Pria mungkin agak sulit. Sehingga untuk menjadi tinggi, ada orang yang sampai datang ke dokter, minta supaya dipatahkan beberapa ruas tulang kakinya. Lalu kemudian tulang kakinya direnggangkan dan yang punya kaki akan menjerit-jerit kesakitan, menderita selama berbulan-bulan hanya untuk mendapatkan penambahan tinggi 1 inci. Satu pengorbanan yang sangat luar biasa untuk menjadi tinggi. Ada satu cerita yang menarik tentang seorang pemuda yang ingin sekali menjadi polisi. Dia sudah lulus semua tes. Sayangnya tingginya kurang 1 inci. Dan dia tidak bisa diterima di dalam kepolisian itu. Pemuda itu berusaha untuk melakukan segala cara untuk bisa menjadi lebih tinggi 1 inci. Dia olahraga setiap hari dengan menggantungkan badannya dengan tangannya dan mengharapkan bahwa dengan bantuan gravitasi dia bisa bertambah tinggi. Lalu kemudian pagi-pagi, saudara tahu bahwa biasanya orang menjadi lebih tinggi sedikit di pagi hari. Dia lari, dia pergi untuk tes tinggi, dan sayang dia kedapatan masih kurang 1/2 inci lagi. Dia sudah putus asa, dia menangis, dia pulang ke rumah dengan kesedihan yang luar biasa. Ibunya sangat kesel melihat anaknya menangis terus. Lalu dia ambil penggorengan dari dapur, dia pukulkan kepala anaknya, buk, dan kemudian timbul benjolan 1/2 inci di kepalanya. Orangmu itu memegang benjolannya, lalu dia bergegas ke kantor polisi, diukur, dan tingginya cukup untuk diterima menjadi polisi. Cerita yang sangat menarik. Kita tidak bisa menambah tinggi kita, kecuali kita seperti Zakheus dan memanjat pohon. So sekalian, pohon itu melambangkan apa? Salib. Kita sering melihat kalung salib, dan salib itu kelihatannya indah, menarik dijadikan perhiasan. Tetapi salib yang sesungguhnya tidaklah seindah itu. Dan salib itu melambangkan penderitaan Kristus. Itu sebabnya tempat
tempat yang terbaik untuk melihat Yesus adalah di salib, di mana kita bisa melihat Yesus tergantung oleh karena dosa kita dan memberikan kita perspektif yang baru bagi kita, bahwa kita ada orang yang kerdil secara rohani. Kita perlu pohon salib untuk melihat Yesus. Dan satu-satunya cara kita bisa melihat Yesus adalah dengan memikul salib setiap hari. Ikut dia disalibkan bersama dengan Yesus setiap hari. Hanya ada satu orang yang dinyatakan bertobat saat Yesus disalibkan. Dan orang itu adalah pencuri yang tersalib di samping, di sebelah Yesus. Dia ada di atas salib dan dia mengenal Yesus. Sementara murid-muridnya berkeluh kesah di bawah salib dan mengatakan, kami pikir dia akan memberikan kebebasan dari penjajah Romawi. Pertanyaannya adalah, apakah kita sungguh-sungguh mengenal Yesus? Jika belum, kita perlu memanjat salib dan melihat Yesus dari atas salib. Dan Zakheus melihat Yesus. Setelah langkah pertama dia merasa dirinya adalah orang yang berdosa, langkah kedua dia pergi mencari dan mengenal Yesus. Dan kemudian langkah yang ketiga, tidak membiarkan siapapun menghalangi dia. Langkah keempat, Zakheus pergi melihat Yesus dari tempat yang terbaik, yaitu dari atas salib. Ayat yang kelima dari Lukas pasal 19 dikatakan ketika Yesus sampai ke tempat itu, dia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku akan menumpang di rumahmu. Zakheus tidak pernah melihat Yesus sebelumnya. Dia tidak punya foto Yesus. Dia waktu itu tidak ada medsos. Di saat itu dia tidak bisa Google untuk melihat siapa Yesus itu. Sementara dia mencoba mencari dan menemukan Yesus di tengah kerumunan, tiba-tiba dia mendengar seseorang memanggil dia dari bawah pohon. Zakheus, segeralah turun. Saudara bisa membayangkan kagetnya Zakheus. Ada kemungkinan, ada kemungkinan dia jatuh dari pohon itu. Sebab Alkitab mengatakan bahwa Zakheus berdiri. Mungkin dia sempat jatuh terduduk dan saking kagetnya, lalu kemudian waktu Yesus memanggil dia berdiri. Zakheus hanya berharap bisa melihat Yesus, tetapi Yesus datang dan memanggil dia dengan namanya. Lalu sekalian, Tuhan selalu mencari orang berdosa dan ingin mengenalnya. Kita tidak mungkin lepas dari pengamatannya, terutama bagi orang-orang yang mencari dia, orang-orang yang ingin melihat dia, orang-orang yang ingin mengenal dia. Karena itulah misi anak manusia di dunia ini, yaitu untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Siapakah orang-orang yang berdosa? Saudara dan saya. Zakheus ingin melihat Yesus. Dia sungguh-sungguh ingin mengenal Yesus. Dia sungguh-sungguh ingin melihat Yesus. Dan Yesus menghentikan seluruh prosesi, seluruh rombongan hanya oleh karena seorang yang berdosa yang bernama Zakheus. Tuhan ingin menunjukkan dirinya kepada mereka yang mencari dia. Dan kalau kita mencari Tuhan, kita akan menemukannya. Langkah yang berikutnya yang kita bisa pelajari dari Zakheus adalah dengarkan panggilan Sang Juru Selamat. Setelah kita merasakan diri kita sebagai orang yang berdosa, lalu kemudian pergi untuk melihat dan mencari Kristus, dan tidak membiarkan kerumunan menghalangi kita untuk mencari Kristus. Lalu kita harus mencari tempat yang terbaik untuk melihat Yesus. Dan pada saat Yesus memanggil kita, kita harus menerimanya. Sebagaimana Tuhan memanggil Zakheus dan Zakheus menerimanya. Lukas 19 ayat yang kelima. Dikatakan ketika Yesus sampai ke tempat itu, dia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Bagaimana caranya kita datang kepada Yesus? Di situ dikatakan segera. Saat Yesus memanggil kita untuk datang kepadanya, kapan sebaiknya kita datang? Saat kita lagi sempat, punya waktu. Ketika Yesus memanggil salah satu muridnya, dan murid itu katakan, biar saya kuburkan orang tua saya dulu. Yesus katakan, biar yang mati mengurus yang mati. Kamu ikut saya. Setiap kali Yesus memanggil seseorang untuk mengikuti dia, selalu ada satu kesan urgent, atau sifatnya selalu penting. Sekarang waktunya. Tinggalkan jalamu sekarang. Tinggalkan kantor pajakmu sekarang, dan ikut aku. So, sekarang langkah keenam adalah saat Yesus memanggil kita untuk datang kepadanya, datang segera, jangan ditunda. Besok mungkin terlambat. Tidak ada kepastian pada hari esok, tetapi kepastian ada pada hari ini saat kita dipanggil dan kita harus jawab panggilannya. Dan Zakheus, si pemungut cukai itu, orang yang berdosa itu, segera turun dan kemudian dia menerima Kristus.
ayat yang ke-6 dari Lukas 19 katakan, Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Hati Zakheus kini dipenuhi dengan sukacita. Lubang dalam hatinya kini ditutupi oleh kasih Kristus. Sukacita akan ada di dalam setiap hati yang sungguh-sungguh ingin menerima Kristus dalam hidupnya. Kalau saudara belum merasakan sukacita, ikutilah langkah-langkah daripada Zakheus. Dan langkah yang ketujuh adalah hasil daripada keenam langkah sebelumnya. Akan ada sukacita bagi orang yang menerima Kristus. Apa yang Yesus lakukan untuk Zakheus, dia akan lakukan untuk kita semua. Yesus mengatakan di dalam Lukas 19 ayat yang ke-9, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Saudara sekalian, undang Yesus untuk masuk ke dalam hati saudara setiap hari. Dan kita akan mendapatkan sukacita yang sejati. Dalam setiap kegiatanmu sepanjang hari, maka kita akan merasakan sukacita bahkan jika kita berada di dalam lembah kekelaman sekalipun. Kita tidak perlu takut kepada dunia karena penciptanya berjalan bersama dengan kita. Kita tidak perlu takut kepada krisis sebab kita berjalan bersama dengan Kristus. Dan saudara akan dipenuhi oleh sukacita damai yang sejati. Pertanyaannya pada pagi hari ini adalah, apakah kita sudah dipenuhi oleh rasa sukacita? Apakah kita sudah mempunyai sebuah good relationship dengan Kristus? Satu hubungan yang baik dengan Yesus. Kalau sudah, maka keselamatan akan menjadi milik kita. Di ayat ke-8 dikatakan, Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Saudara sekalian, Yesus tidak pernah minta Zakheus untuk memberikan uangnya seperti kepada orang muda yang kaya. Tetapi bagi Zakheus saat itu, uang bukan lagi menjadi tempat dia menggantikan kebahagiaan dan hidupnya. Saudara sekalian, dia telah memiliki kebahagiaan yang sejati yang berasal dari Kristus. Inilah 7 langkah kepada keselamatan yang kita bisa pelajari dari Zakheus. 1, mengakui kita adalah orang yang berdosa. 2, mencari dan mengenali akan juru selamat kita. 3, jangan membiarkan orang menghalangi kita untuk datang kepadanya. 4, pandanglah Kristus dalam perspektif salib. 5, buka telinga kita dan terima panggilannya. 6, saat kita dipanggil oleh Yesus, kita terima dengan segera tanpa menunda-tunda. Dan yang ke-7, maka sukacita sejati akan menjadi bagian kita. Tuhan memberkati, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih atas pelajaran yang Tuhan sudah berikan kepada kami melalui kehidupan Zakheus. Seorang yang berdosa, sama seperti kami juga adalah orang yang berdosa. Namun Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan membuat satu janji apabila kami mau datang dan mencari Engkau, maka kami akan menemukan satu hubungan yang hilang. Dan kami akan mendapatkan satu kebahagiaan, sukacita oleh karena hubungan kami bersama dengan Kristus. Biarlah jemaat yang berkumpul pada pagi hari ini, masing-masing akan merasakan sebagaimana yang dirasakan oleh Zakheus. Satu hubungan yang dipulihkan, dan kami akan merasakan sukacita dan kebahagiaan sejati. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin.